Jadi tema kita kali ini adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mat'am wal masrab. Ya. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara makan dan minum. Seperti kita sudah maklum semua bahwa makan dan minum ini adalah kebutuhan dasar manusia, betul ya. Sebagaimana kebutuhan dasar yang lainnya. Istilah kerennya basic instinct. Kata itu bahaya katanya. Kenapa? Karena saya ini nggak tahu. Emang ada apa basic instinct itu? Saya tidak tahu kalau itu ya. Karena saya masih muda mungkin. Tapi bapak-bapak mungkin Pak DKM mungkin tahu apa itu sebab basic instinct itu bapak. Film ya film. Ya. Kalau saya tidak tahu, jadi saya mau bahas ini aja gitu. Michael Douglas. Apa? Jadi apa tema? Jadi basic instinct adalah naluri dasar atau kebutuhan dasar. Makan, apalagi minum, berpakaian, ya, sandang, pangan, papan, dan menikah, betul ya. Maka hadirin mulia, ya, ini yang jadi kebutuhan dasar, seakan-akan ini bukan suatu ibadah ya, bukan suatu ibadah. Tapi ketika melakukan dengan petunjuk Nabi, hadyun Nabi, kita melakukan makan dengan hadyun Nabi, petunjuk Nabi, kita minum dengan hadyun Nabi, dengan petunjuknya Nabi, apapun itu yang kita lakukan, hatta atau meskipun itu adalah basic instinct, maka bernilai pahala. Jadi kita ini yang namanya ibadah, apa sih ta'rif ibadah? Ya. Apa itu artinya ibadah? At-ta'atu ya, biimtisali awamirillah wajtinaba nawahi wabittibai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ibadah? Ketaatan kepada Allah yang mana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taat kepada Allah, sholat subuh, ya, datang ke masjid, cuma tidak sesuai sunnah Nabi, sholat subuhnya 4 rakaat contohnya, itu tidak jadi ibadah. Jadi perintahnya datang dari Allah, tapi kaifiat tata caranya ikut Nabi Muhammad SAW. Maka kita persempit, gimana Pak? Itu. Maka kita persempit dari banyak perkara ini khusus perkara mat'am wal mashrab, perkara makan dan minum. Ada perintah Allah tidak tentang makan dan minum? Boleh surat apa? Kulu washrabu. Jangan dulu dijawab Pak, pertanyaan belum. Wala tusrifu. Ya. Ini surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ini adalah amar ya. Kulu, makanlah kalian, perintah. Wasrobu, dan minumlah kalian. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah perintahkan kita kulu, kalian, hum ya, kepada kalian, kepada kum ya. Untuk apa? Memerintahkan Allah agar makan kepada kita. Yang namanya perintah berarti dari Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah bernilai apa Pak? Bernilai ini nih, ajrun, bernilai pahala. Setiap perintah Allah bernilai pahala, setiap larangan Allah bernilai juga pahala. Bagaimana agar makan kita menjadi pahala? Maka ikut cara Nabi, hadyun Nabi, ikut petunjuk Nabi. Paham sampai sini Pak ya? Mengikuti ya? Jangan ngantuk Pak ya. Ada rekodan ya. Jadi bagaimana? Makan sih makan,
Tapi makan yang bagaimana yang bisa ikut, yang bisa mendapatkan pahala, yang bisa mendapatkan ajrun ini. Tidak setiap makan bernilai ajrun. Tidak setiap minum bernilai pahala, betul. Yang bagaimana yang ikut hadyun Nabi, petunjuknya Nabi. Dan dalam kitab itu ada satu bab khusus yang membahas seputar makan dan minum, petunjuk-petunjuk Nabi tentang perkara makan dan minum, betul. Jadi inilah yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas teknisnya atau tata caranya, maka akan saya bentuk dulu fikir, ya. Bagaimana kepentingannya atau pentingnya kita dalam mengamalkan sunnah Nabi dalam perkara makan. Karena makan saja, ya, makan saja yang sekiranya yang remeh mungkin gitu ya, yang namanya makan tinggal gitu ya. Ternyata ketika dilakukan dengan sunnah Nabi maka bernilai pahala. Ada yang keduanya apa? Perintah Allah. Perintah Allah tentang makan. Qul wasrabu sudah, ada lagi? Ya ayuhan nas, kulu, ada lagi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Fil ardi halalan thayyiban, dihandap. Oh, ini faktor ininya nih, bornya memang sangat ini. Sebelum saya request minta infocus ya, minta infocus coba tidak dikasih, nggak apa-apa ya. Ya Yohanes, ya Yohanes, jauh ting oh gitu, tuh dia belah dia tuh dah, nah gitu. Ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kulu, nah ketemu lagi nih kata perintahnya. Makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi, yang halal dan yang thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Contohnya apa? Jeroan. Ya, jeroan yang diponis oleh dokter itu bisa meningkatkan kadar kolesterol tinggi. Itu halal tapi tidak thayyib. Asam urat. Ya, lemah urat. Halal tidak thayyib ini tidak dianjurkan. Halal saya tidak cukup, tapi yang thayyib, yang baik, yang menurut ilmu kedokteran juga masuk. Maka dimulia di sini ada perintahnya, yaitu kulu perintahnya, sedangkan ajrunnya, pahalanya telah Allah sediakan. Maka apa? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka sungguh dia cinta kepadaku, kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka akan bersama Nabi di surga. Amin. Jadi ketika kita mempraktekkan makan secara sunnah, makan yang menurut petunjuk Nabi, maka pahalanya, ajrunnya dijamin akan bersama Nabi di surga. Hoyong bersama Nabi, Pak? Hoyong kan tenangnya. Setiap hari kita bersolawat kepada Nabi, setiap hari kita memohon agar diberikan syafaat oleh beliau. Tentu saja kita ingin mendapatkan pahala tersebut. Itu satu pahalanya. Banyak lagi. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala lagi. Contohnya apa? Surat Al-Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa ayat 24, ya. Fal yang duril insana ila apa? Fal yang duril insana ila to'ami. Pada KM pinter ade. Api-api pada KM pura-pura ya. Fal yang duril insanu ila to'ami. Dan perhatikanlah dan hendaklah kalian perhatikan tentang makanan yang kalian makan. Ini perintah Allah, Pak. Allah perintahkan kita agar menyeleksi makanan yang kita makan.
Allah menginginkan tadi kebaikan untuk diri kita, karena awal mulanya ibadah diterima salah satunya adalah dengan baiknya halalnya makanan. Toharohnya betul, tempatnya betul, pakaiannya suci, makanan yang kita makan juga halal dan thayyib. Toharohnya betul, kita punya ilmu toharoh bagaimana bersuci, cara berpakaiannya betul, tapi makan kita ini tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak anjurannya para ulama, apalagi ada riba dan sebagainya, maka dipastikan amalan kita akan terhambat oleh karena dosa-dosa kita. Jadi seperti yang sepele Pak, seperti yang remeh saja perkara makan ini. Tapi ketika kita tinjau lagi di sisi sunnah, ini sangat menentukan. Bahkan ada dalam kisahnya, ada orang yang dia ini memang ahli ibadah tapi tidak memperhatikan masalah makan minumnya, maka dia tertolak seluruh amalnya, bahkan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena perkara apa? Tidak berhati-hati dalam perkara makan dan minum.